Kali ini, hikmah cerita menyajikan sebuah kisah. Al-Kisah. Di sebuah kota, hiduplah seorang kaya yang sangat kikir dan sombong. Dia tidak pernah mau berbagi hartanya kepada siapapun, dan sangat enggan untuk bersedekah. Hatinya telah tertutup oleh silau harta duniawi. Sebagaimana Allah SWT telah mengingatkan dalam Al-Quran, surah Al-Humazah ayat 1-3. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malahu wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Pada suatu hari, ada seorang nenek pengemis yang datang meminta bantuan. Namun bukannya memberi, si kaya yang kikir ini justru menghardik nenek tersebut dengan perkataan yang sangat penuh dusta dan hina. Meski mendapat perlakuan buruk, si nenek tidak membalas dengan amarah. Beliau justru mendoakan agar si kaya tersebut diberikan keberkahan dan hidayah oleh Allah SWT. Sangat berbanding terbalik, tepat di sebelah rumah Pak Bambang, si orang kikir itu, ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang anak muda yang juga seorang pengusaha sukses bernama Pak Susanto. Pak Susanto adalah cerminan pribadi yang ramah, baik hati, murah senyum, rajin beribadah, dan sangat gemar bersedekah kepada siapapun, termasuk kepada warga kampung di sekitar tempat tinggalnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan perjalanan hidup kedua insan yang sangat berbeda sifat ini? Marilah kita ikuti kisah selengkapnya agar kita bisa mengambil hikmah berharga dari cerita tersebut. Selamat menyaksikan. Permisi, Den. Kasihanilah, Den. Sudah 2 hari nenek belum makan nasi sama sekali. Kalau ada sedikit rezeki atau sisa makanan, mohon belas kasihannya, Den. Hei, mau apa kamu di depan rumah saya? Pergi! Jangan bikin kotor pemandangan rumah saya dengan baju kumalmu itu. Setiap hari kerjaannya cuma minta-minta. Malah sekali kamu. Maafkan nenek, Den. Nenek sudah tidak kuat bekerja lagi. Kaki nenek sakit. Nenek cuma minta sedikit uang untuk beli sesuap nasi, Den. Demi Allah, Den. Jualan nama Allah pula. Kamu pikir saya cari uang ini gampang, hah? Saya kerja banting tulang dari pagi sampai malam bukan buat dikasih-kasihkan ke pengemis pemalas kayak kamu. Lagian, harta saya ini hasil keringat saya sendiri. Gak ada urusannya sama kamu. Cepat pergi, sebelum saya panggilkan satpam untuk mengusirmu secara paksa. Iya, Den. Jangan panggil satpam, Den. Nenek takut. Maafkan nenek kalau sudah mengganggu. Nenek berdoa semoga harta Aden semakin berkah dan Aden sehat selalu. Gak usah sok mendoakan. Pergi sana, hush. Jangan pernah berani-berani balik lagi ke sini. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, peliharalah rezeki hamba-Mu yang lemah ini. Aduh, sakit sekali kaki ini ya Allah. Lapar sekali rasanya. Ampuni hamba-Mu ini. Nenek tunggu sebentar. Nenek kenapa? Kok jalannya tertatih-tatih begitu? Iya nak, nenek cuma menahan lapar dan kaki nenek sedang sakit. Maafkan nenek kalau mengganggu jalan di depan rumah-Mu, nak. Sama sekali tidak mengganggu, Nek. Mari Nek, duduk dulu di teras rumah saya. Kebetulan sekali ada makanan dan minuman hangat di dalam. Ayo Nek, silakan duduk di sini, istirahat dulu. Masya Allah, beneran ini nak. Terima kasih banyak nak. Baik sekali hatimu. Nenek benar-benar haus dan lapar. Sama-sama Nek, ini diminum dulu teh hangatnya. Dan ini nasi bungkusnya disantap ya Nek. Makan yang tenang, jangan terburu-buru. Alhamdulillah, nikmat sekali nak. Makanan dan minumannya terasa segar sekali di tenggorokan nenek. Terima kasih banyak ya nak. Sekarang nenek sudah kenyang. Nenek mau pamit melanjutkan jalan lagi.
Tunggu sebentar ya, Nek. Jangan pergi dulu. Saya masuk ke dalam rumah sebentar saja. Mohon tunggu sebentar ya, Nek. Nek, ini ada sedikit rezeki untuk Nenek. Tolong diterima ya. Ada 10 lembar uang 100.000. Uang ini buat Nenek beli makanan dan berobat kaki Nenek untuk beberapa hari ke depan. Supaya Nenek tidak perlu capek-capek keliling lagi. 1 juta rupiah, Nak. Masya Allah. Ya Allah. Nak, ini banyak sekali. Heks, terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Nenek tidak tahu harus berkata apa lagi. Ya Allah, Tuhan yang maha luas rezekinya. Berkahilah umur dan rezeki anak muda yang baik hati ini. Melimpahkanlah harta yang halal untuknya. Lindungilah dia di setiap langkahnya. Dan gantikanlah kebaikannya ini dengan surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas doanya yang sangat indah, Nek. Hati-hati di jalan ya, Nek. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek. Kasihan sekali nenek itu. Hidup seorang diri tanpa ada siapapun yang menemani. Di usianya yang sudah senja, beliau masih harus berjuang menjalani hari demi hari. Entah bagaimana beliau makan, entah bagaimana beliau bertahan saat sakit. Sungguh berat kehidupan yang beliau jalani. Aku jadi teringat kepada nenekku sendiri. Dulu beliau juga seorang pejuang kehidupan. Beliau tidak pernah mengeluh meski hidup serba kekurangan. Dengan penuh kasih sayang, beliau selalu mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Kini setiap melihat sosok nenek itu, kenangan tentang nenekku kembali hadir di dalam hati. Nenek Pujiati, ya, itulah nama beliau. Nama yang sederhana, tetapi begitu melekat di dalam pikiranku. Wajah beliau terus terbayang-bayang. Senyumnya yang tulus meski menyimpan begitu banyak kesedihan, membuat hatiku tergerak. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencari rumah nenek Pujiati. Mudah-mudahan Allah mempertemukan aku dengan nenek yang baik hati itu. Ya Allah, jika Engkau berkenan, tunjukkanlah jalanmu. Pertemukanlah aku kembali dengan nenek Pujiati. Izinkan aku menjadi jalan rezeki bagi beliau. Aku tidak ingin sekedar merasa iba, tetapi aku ingin benar-benar membantu. Jika nanti aku berhasil bertemu dengannya, aku akan memberikan sesuatu yang terbaik yang aku mampu. Mungkin tidak seberapa nilainya, tetapi semoga bisa membuat beliau tersenyum dan merasa bahwa beliau tidak sendirian lagi. Biarlah nenek Pujiati ku anggap sebagai nenekku sendiri. Aku ingin memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, menghormatinya, dan membahagiakannya sebagaimana aku ingin membahagiakan nenekku dahulu. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan nenek Pujiati, melapangkan rezekinya, menghapus segala kesedihannya, dan menggantinya dengan kebahagiaan yang berlimpah. Semoga Allah juga menguatkan langkahku agar aku benar-benar bisa menepati janji ini. Aku percaya setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Semoga suatu hari nanti aku bisa mengetuk pintu rumah nenek Pujiati, mengucapkan salam, lalu berkata dengan tulus, "Nek, mulai hari ini izinkan saya menganggap nenek sebagai nenek saya sendiri. Saya ingin membantu dan menemani nenek semampu saya. Insya Allah, selama Allah mengizinkan, aku akan berusaha menjadi cucu yang baik bagi nenek Pujiati." Selamat siang. Silahkan masuk dan duduk dulu. Ada hal penting apa yang membuat Anda sengaja datang dari kantor pusat ke rumah saya? Selamat siang, Mbak Susanto. Terima kasih banyak sudah menyambut kedatangan saya. Mohon maaf jika kedatangan saya secara mendadak ke kediaman Anda sedikit mengganggu waktu Anda. Sama sekali tidak mengganggu. Mari, silahkan dilanjutkan. Kedatangan saya ke sini bermaksud untuk menyampaikan amanat penting dari perusahaan. Seperti yang kita ketahui bersama, almarhum Pak Bondan telah berpulang beberapa waktu yang lalu. Karena beliau tidak memiliki anak kandung, beliau telah mengangkat Anda sebagai anak beliau. Ya,
Kepergian beliau tentu meninggalkan duka mendalam bagi saya. Beliau sudah saya anggap seperti ayah kandung sendiri. Kami dari jajaran manajemen pusat sangat memahami hal itu. Semasa hidupnya, almarhum senantiasa membanggakan bakat, kecerdasan, serta talenta besar yang Anda miliki. Beliau selalu yakin pada kemampuan Anda sebagai putra angkatnya. Beliau adalah sosok panutan yang luar biasa bagi saya. Banyak pelajaran berharga yang beliau wariskan. Karena itulah, sebelum beliau wafat, almarhum telah menyelesaikan seluruh berkas legalitas kepemilikan. Selaku wakil direksi pusat, saya mengemban tugas resmi untuk mendatangi Anda dan menyerahkan seluruh aset perusahaan milik almarhum Pak Bondan kepada Anda secara langsung. Menyerahkan seluruh aset perusahaan milik almarhum ayah angkat saya kepada saya di sini? Benar, ini adalah berkas resmi pengalihan aset dan hak kelola. Sebagai putra angkat yang sangat berbakat dan bertalenta, manajemen pusat percaya sepenuhnya pada kemampuan Anda untuk melanjutkan roda kepemimpinan dan mengembangkan perusahaan ini ke depannya. Ini sebuah amanat dan tanggung jawab yang sangat besar dari almarhum ayah. Terima kasih banyak atas kedatangan Anda untuk menyampaikan amanat ini secara langsung. Oke Pak Susanto, sudah menjadi kewajiban saya. Kami di jajaran direksi pusat siap mendukung penuh setiap langkah Anda ke depan. Selamat atas amanat baru ini. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak atas dukungan dari jajaran manajemen pusat. Mari kita bawa legasi almarhum ayah menjadi lebih besar lagi. Baik Pak Susanto. Karena semua berkas dan amanat sudah saya serahkan, saya mohon pamit untuk kembali ke kantor pusat. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Pak. Papi, lihat tuh si Susanto. Baru juga lewat naik mobil barunya. Gayanya Masya Allah, angkuh banget. Berasa paling kaya se-RT kali ya. Halah, Mami percaya aja sama gaya si Susanto itu. Papi tahu betul, palingan modalnya dari utang bank. Pengusaha sukses dari mana? Dulu aja cuma jualan kelontong kecil. Papi yakin usahanya nggak bakal lama. Orang kayak gitu nggak punya bakat kaya. Bener banget, Pi. Kemarin waktu kumpul PKK, Mami udah bisik-bisik ke Bu RT sama Bu Tejo. Mami blak-blakan bilang kalau kekayaan Pak Susanto itu mencurigakan. Mungkin pakai pelaris atau pesugihan. Mami suruh mereka hati-hati dan mending jauhi dia. Bagus itu. Terus gimana respon mereka? Pasti langsung setuju sama Mami kan? Nah, itu dia yang bikin Mami naik darah, Pi. Bukannya ngebela Mami, Bu RT malah bilang Pak Susanto itu orangnya dermawan. Kemarin habis nyumbang kebersihan RT sama kasih sembako ke warga. Mami kan makin panas. Dasar warga di sini pada gampang dibeli. Cuma dikasih sembako murah gitu aja langsung tunduk sama si Susanto. Mereka nggak mikir apa, orang kaya mendadak itu pasti ada apa-apanya. Kenapa sih warga nggak pernah dengar kata-kata orang berpendidikan kayak kita? Iya, Pi. Mami juga udah coba memengaruhi warga pas di pos ronda sama di warung sayur. Mami katakan kalau Pak Susanto itu cuma pamer harta. Tapi tahu nggak, Pi? Tadi pagi pas Pak Susanto bagi-bagi makanan, warga malah pada ngantri dan puji-puji dia setinggi langit. Nggak ada satupun yang ngelirik Mami. Kurang ajar memang warga kampung ini. Muka dua semua. Coba kalau kita yang bagi-bagi, pasti tapi ngapain juga kita bagi-bagi uang kita ke mereka? Rugi. Uang cari susah-susah kok dibuang-buang ke tetangga. Iyalah, Mami juga ogah bagi-bagi. Mending uangnya simpan di tabungan kita. Tapi yang bikin Mami kesel setengah mati,
Kok usaha kita buat menghancurkan nama si Susanto malah dicuekin total? Warga malah terang-terangan lebih milih bela si Susanto daripada sejalan sama kita. Sialan, awas aja ya mereka semua. Bener-bener gak tahu terima kasih. Padahal kita ini udah berniat baik ngingetin mereka supaya gak dibodohi Susanto. Dikasih tahu yang bener malah milih belain si Susanto. Iya, Pi, ngeselin banget. Biarin aja. Lihat aja nanti kalau si Susanto bangkrut, Mami bakal jadi orang pertama yang ketawa paling keras di depan muka mereka semua. Biar mereka tahu rasa udah nyuekin kita. Bener, udah masuk rumah aja. Panas di luar, mending hemat listrik. AC nggak usah dinyalain, pakai kipas angin aja. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Kamu, Nak. Jangan menangis lagi, Nek. Usap air matanya ya. Susanto ada di sini sekarang. Tentu saja saya ingat, Nek. Nenek sudah seperti keluarga saya sendiri. Karena itu, kedatangan saya ke sini ingin mengajak Nenek pindah ke rumah saya. Di sebelah rumah ada bangunan pavilion yang nyaman untuk tempat tinggal Nenek. Kalau Nenek tinggal di sana, saya bisa lebih sering menengok dan merawat Nenek setiap hari. Ya Allah, Nak. Nenek tidak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa. Kamu sungguh berhati mulia. Ini semua sudah jalannya, Nek. Sekalian saya mau cerita. Alhamdulillah, kehidupan saya sekarang sudah jauh lebih baik. Saat ini saya mengelola perusahaan garmen peninggalan dari almarhum ayah angkat saya, Pak Bondan Prakoso. Alhamdulillah. Semoga almarhum Pak Bondan mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan usahamu makin berkah ya, Nak. Amin, terima kasih doa-doanya, Nek. Oh iya, insya Allah 1 bulan lagi saya juga akan menikah dengan salah satu teman kerja yang sekantor dengan saya. Nanti kalau kami sudah menikah dan tinggal bersama, selain Nenek ada yang menjaga, istri saya juga bisa membantu mengurus Nenek dan anak-anak yang akan lahir nanti. Mendengarnya saja membuat hati Nenek tenang dan bahagia sekali, Susanto. Terima kasih banyak ya, Nak. Ayo, Nek, sekarang kita ke rumah saya. Kemasin barang-barang Nenek ya. Baiklah, Susanto. Mari, Nak. Man, wis denger kabar durung? Omah Pak Bambang sing nang ujung dalan kae lho. Jarene mambengi kemalingan. Lah yo wis to, Drun. Wong rame banget mau esuk nang pos depan. Pas kejadian kae kowe karo aku kan pas keturunan sekedap nang pos kene. Yo piye meneh, Pak Susanto yo pas ora nang omah pas mambengi. Wong beliau lagi medun jemput Nenek Pujiati. Sepi banget kahanan dalan kene. Yo pancen pas kahanane mendukung banget gawe maling mlebu. Tapi nek dipikir-pikir yo, Drun, saiki kan ekonomi yo lagi angel-angele, apa-apa larang. Nah, iku sing tak maksud, Man. Pak Bambang karo Bu Herlin kae lak yo terkenal pelite mendarat langit toh. Bayangno, wong sugih tapi ora pernah sing jenenge bagi-bagi apa bersedekah karo warga sekitar. Bener banget kuwi. Bu Herlin nek belanja nang warung yo jelimet itungane. Ora tahu gelem sisane ditukar sedekah apa piye. Mangkane ora gumun nek kahanan ngene iki kedadian. Iya, istilah wajare ngono yo pancen pantes dirampok.
Bondo akeh tapi medit. Ora gelem ngetokne zakat karo sedekah kanggo wong sengsara. Akhire malah dicupuk maling sak kabehane. Ya wis ben, dadi pelajaran gawe wong-wong sing pelit. Sing penting saiki omah Pak Susanto sing kudu dijaga ketat. Selak Pak Susanto kondur karo Nenek Pujiati. Pak Susanto, tolong bukakan pintu hati Bapak untuk saya. Pak Bambang, ada apa ini? Kenapa malam-malam datang sambil menangis seperti ini? Ayo masuk dulu Pak, duduk. Tidak perlu, Pak. Saya tidak pantas duduk di rumah orang yang sudah saya zolimi. Saya datang ke sini cuma mau minta maaf, Pak. Dosa saya sangat besar pada Bapak dan keluarga. Sudahlah Pak Bambang, tenangkan diri dulu. Maaf untuk hal apa maksud Bapak? Saya menyesal, Pak. Sungguh saya sangat menyesal. Dulu saya berusaha menghasut warga untuk membenci Bapak. Tapi ternyata niat jahat saya gagal total. Warga justru tetap membela Bapak karena tahu Bapak orang baik. Pada akhirnya saya sendiri yang kalah dan hancur oleh rasa iri saya, Pak. Bapak, jujur waktu itu terasa berat untuk dilihat. Tapi saya percaya, niat yang baik akan selalu dilindungi. Saya sudah lama memaafkan Bapak. Bahkan sebelum Bapak datang ke sini malam ini. Bapak sungguh mau memaafkan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Dan satu lagi, Pak. Saya juga mau memohon maaf sebesar-besarnya pada Nenek Pujiati. Loh, kenapa memangnya? Dulu Nenek Pujiati pernah datang mengemis ke rumah saya untuk sekadar meminta uang demi sesuap nasi. Tapi saya bukannya memberi, malah mengusir dan menghardik beliau dengan sedemikian hinanya. Tapi yang membuat dada saya hancur dan tidak bisa tidur sampai sekarang, saat saya usir dan hardik dengan kasar, Nenek Pujiati sama sekali tidak marah. Lalu apa yang Nenek lakukan waktu itu, Pak? Beliau malah tersenyum. Beliau usap pundak saya dan mendoakan saya agar hidup saya diberkahi, diberi hidayah, dan anak cucu saya jadi orang soleh. Beliau usir kejahatan saya dengan doa kebaikan, Pak. Penyesalan ini membakar hati saya setiap hari. Saya benar-benar manusia durjana, Pak. Berdirilah, Pak Bambang. Nenek Pujiati adalah orang yang lembut hatinya. Beliau tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Jika beliau mendoakan kebaikan untuk Bapak, itu artinya beliau sudah memaafkan Bapak sejak hari itu juga. Baiklah, Pak, kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Sekali lagi terima kasih atas pintu maafnya ya, Pak. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya saudara pendengar yang budiman, Pak Bambang menyadari semua kesalahannya. Ia bersimpuh dan mengakui bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah perbuatan yang sangat salah, serta menyimpang jauh dari ajaran Allah SWT.
Doa yang tulus dari Nenek Pujiati akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT. Dalam ketundukan dan kesadarannya yang mendalam, Pak Bambang memperoleh pintu hidayah. Air matanya menetes meratapi masa lalunya, seraya mengingat firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Hatinya yang dulu keras bagai batu, kini melembut. Pak Bambang berjanji untuk membersihkan hartanya dengan bersedekah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama, memohon agar taubatnya diterima sebagaimana janji Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Akhirnya nah saudara pendengar yang budiman, demikianlah tadi sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya, agar kita selalu menjaga hati dari kesombongan dan kikir. Sampai jumpa di kisah yang lain dalam Hikmah Cerita. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.